Ya, terima kasih Yang Mulia, Saudara Ahli Pak Sudirman. Jelas mendengar suara kami? Jelas. Ya. Pak Sudirman ya, Saudara Ahli. Apakah Saudara Ahli ada mengetahui dan membaca surat dakwaan dalam perkara ini? Gimana? Apakah ahli ada membaca surat dakwaan dalam perkara ini? Surat dakwaan saya baca. Baik. Apakah ahli juga membaca laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh BPKP? Ya, saya baca. Ya. Mohon izin Yang Mulia, apakah kami boleh menanya ahli langsung pada pokok perkara atau perumpamaan? Samaan Pak, karena beliau ini bukanlah ada ahli yang bisa ke pokok perkara, tetapi berkaitan dengan lingkungan Pak. Kalau dia melakukan audit silakan, tapi kalau dia bukan audit, ya tidak bisa langsung dia ke perkara Pak. Bisa perumpamaan silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam penggunaan APBD suatu kabupaten yang telah diaudit oleh BPK, kemudian diberi opini wajar tanpa pengecualian. Setelah beberapa tahun, sekian tahun kemudian, terhadap mata anggaran dalam APBD tersebut diaudit lagi oleh BPKP dan dinyatakan ada kerugian keuangan negara. Bagaimana pendapat ahli terhadap permasalahan ini? Audit lagi diperbolehkan, cuman ada standar audit. Terus melihat laporan audit sebelumnya. Berarti kalau mau ngaudit lagi, lihat dulu. Udah belum, kalau sudah diminta. Tujuannya apa? Untuk membatasi luas tidaknya pemeriksaan. Dalam istilah itu skop pemeriksaan ya. Baik. Tadi saksi bicara tentang pemeriksaan. Apa itu yang ahli ketahui tentang pemeriksaan? Pengertian pemeriksaan itu ada di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di situ tertulis pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis bla 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 yang berdasarkan standar pemeriksaan. Jadi prinsipnya adalah pemeriksaan itu harus berdasarkan standar pemeriksaan. Ya. Ada berapa model itu? Jenis-jenis standar pemeriksaan itu? Oke, yang pertama itu standar pemeriksaan keuangan negara. Itu diterbitkan oleh BPK, yang digunakan oleh BPK maupun kantor akuntan pabrik yang bertugas atas nama BPK. Yang satu lagi asosiasi auditor menerbitkan standar audit intern pemerintah Indonesia. Ini wajib digunakan oleh BPK maupun inspektor kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Nah, baik. Kembali tadi pada audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP tadi. Dalam satu laporan audit kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP, tim dari BPKP tersebut menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan selisih antara uang yang diterima dengan PPh pasal 21 yang dipotong untuk pembayaran pajak. Nah, kemudian atas dasar selisih tersebut dinyatakan ada kerugian keuangan negara. Nah, bagaimana pendapat ahli tentang metodologi penghitungan kerugian keuangan negara dan apa yang menjadi parameter negara rugi terhadap suatu penggunaan APBD? Kalau metode perhitungannya sah-sah saja. Cuman pada saat kapan metode itu diterapkan? Cuman kalau dalam perkara ini tidak tepat metode itu diterapkan ya. Ya, apakah bisa seperti itu? Menghitung selisih uang yang diterima dengan pajak yang dibayarkan, kemudian dinyatakan rugi negara. Umum di perhitungan kerugian negara dikurangi PPN atau PPh yang dipotong,
itu dianggap apakah ini itu pendapat saya. Baik. Nah, kemudian Recording in progress. ya, baik. Kemudian ahli terhadap uang yang digunakan oleh kepala daerah dan jajarannya tadi yang dinyatakan oleh BPKP setelahnya terjadi kerugian keuangan negara dikembalikan kepada kas daerah sebelum BPKP melakukan audit. Nah, bagaimana pendapat ahli terhadap ini? Seharusnya tidak perlu dilakukan audit. Ya, karena tidak tepat mengaudit menyatakan kerugian negara, karena sebelum audit itu sudah dikembalikan. Di mana kerugian negaranya? Bisa ahli jelaskan tentang definisi secara luas tentang kerugian keuangan negara yang dimaksud di situ? Jadi ilustrasinya sederhana. Saya punya utang nih, atau merugikan orang. Hari ini saya merugikan orang, saya bayar. Sebulan kemudian saya dianggap merugikan, kan tidak tepat. Udah saya bayar, udah saya katakan, kan tidak tepat sebulan kemudian saya dikatakan merugikan. Ilustrasi sederhananya seperti itu. Oke. Jika demikian, sejak kapan itu dia bisa dikatakan adanya kerugian keuangan negara itu? Undang-Undang Tipikor pasal 32 kalau nggak saya salah itu sejak adanya hasil audit. Ya, sejak adanya hasil audit. Makanya tadi kami sampaikan dikembalikan bulan April, diaudit bulan Agustus, hasil audit bulan September. Bagaimana menurut ahli hasil audit di bulan September ini? Ya tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu diaudit. Seharusnya nggak perlu diaudit, apa yang mau diaudit? Kita sudah bayar, kita berat atau di belakangnya dibilang baik. Terkait tadi pemeriksaan ya yang dilakukan kembali oleh satu lembaga tadi BPKP. Apakah dalam proses pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh BPKP tersebut wajib melakukan koordinasi kepada dengan BPK yang pernah mengaudit APBD ini? Itu wajib. Di standar audit itu apa? Di standar audit itu ya koordinasi terhadap audit ekstern ataupun intern yang sudah melakukan audit. Jadi ada kewajiban koordinasi ya. Ya. Nah, selain koordinasi, apakah tadi auditor juga wajib melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menggunakan uang tersebut? Kalau pemeriksaan tidak, dalam arti begini, pengujian bukti itu kan saya kan juga mantan auditor, jadi kita yang auditor ini oleh penyidik diberikan bukti-bukti, kebanyakan itu BAP ya, berita acara pemeriksaan saksi segala macam. Terhadap BAP ini harusnya diuji, cara mengujinya dibuat berita acara klarifikasi terhadap isi BAP, pengujian bukti ya namanya. Ya. Nah, ya itu penjelasan kita ya. Ya. Nah, kemudian terhadap uang yang dikembalikan tadi kembali kepada kas daerah utuh, auditor menyampaikan dalam laporan hasil auditnya tadi bahwa uang itu sudah kembali, tapi mereka tidak mempunyai dokumennya. Bagaimana seharusnya pemeriksaan atau audit suatu entitas keuangan ini tadi menurut ahli? Ya makanya tadi saya kan jelaskan harusnya dilakukan pengujian bukti. Bila dari hasil pengujian bukti ini sudah ketahuan, sudah dibayar, ya kan? Dia udah stop, nggak perlu lagi melakukan audit karena di sini kan aneh. Menyatakan kerugian negara sekian atau di belakangnya
kerugian negara ini sudah diselesaikan. Itu kan tidak perlu diaudit kali tadi. Terus audit ini beda ya. Nah, saat audit dikembalikan dengan sebelum audit dikembalikan itu berbeda. Kalau dikembalikan itu boleh. Dalam arti bisa audit telah dilakukan, boleh, itu tidak lanjut. Ya. Tapi dikembalikan kalau audit apa lagi? Ini sedang kayak audit. Nah, apakah parameter terhadap kerugian keuangan negara dari satu entitas yang diaudit itu juga termasuk adanya sebuah perbuatan melawan hukum? Maaf, saya bukan ahli hukum, saya akuntansi, ahli audit, saya tidak bisa bicara tentang segala macam perbuatan. Oke, jadi maksudnya apakah murni hanya menghitung laporan keuangan itu tadi saja? Audit, cara kerja auditor seperti itu? Audit, karena keilmuannya, saya kan basicnya akuntansi dari start. Basic kita akuntansi dibentuk menjadi profesi seorang auditor. Kita hanya bisa bicara akuntansi, audit, keuangan. Di luar itu kita tidak boleh. Di dalam laporan audit tidak boleh ada pernyataan segala macam perbuatan-perbuatan. Karena apa? Karena kami ini bukan ahli hukum, bukan ahli yang lain. Ya. Auditor itu hanya ahli akuntansi dan ahli audit. Ya, hanya menghitung begitu ya. Nah, kemudian ahli terkait norma Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, bisa ahli jelaskan terkait dengan pasal 23 di undang-undang ini? Nggak bisa dibacakan? Ya, menyebutkan penyelesaian kerugian negara atau daerah selambat-lambatnya 60 hari setelah diketahui atau terjadinya kerugian negara atau daerah dimaksud. Ya, ini yang dimaksud setelah ada hasil audit ataupun sebelum ada hasil audit, ya kan? Saya juga pengalaman melakukan audit. Jadi di saat ada hasil audit, kita serahkan kepada auditi namanya. Di dalam situ kita kasih rekomendasi, dikembalikan paling lama 60 hari. Bila tidak dikembalikan, ini masuk ranah pidana. Jadi dalam perkara ini, sebelum pun ada hasil audit sudah dikembalikan. Jadi tidak tepat kalau dikatakan di sini ya, tidak tepat. Jadi sebelum ada kalau dalam pasal 23 itu kan 60 hari, tapi dalam perkara ini sebelum 60 hari sudah dikembalikan. Oh, itu jawaban saya. Ya, apakah tadi pendapat ahli itu maksudnya setelah ada audit BPKP menyatakan kerugian keuangan negara, diberi waktu 60 hari untuk pengembaliannya, seperti itu? Kalau bicara undang-undang iya. Oke. Jadi masih dikasih waktu ya untuk pengembalian kalau dinyatakan ada kerugian keuangan negara, seperti itu ya ahli ya? Begitu Pak ya? Iya. Ada lagi pertanyaannya Pak? Nah, terkait dengan kami sering ada audit dengan tujuan tertentu, audit penghitungan itu bisa ahli jelaskan perbedaannya? Nggak, audit tujuan tertentu itu kan ada beberapa ya, audit investigasi, audit kerugian keuangan negara. Yang dimaksud saya jelaskan yang mana ini? Ya, ada audit. Recording in progress. Apa yang dihasilkan dari audit dengan tujuan tertentu tersebut? Ya, maksud dari audit tertentu ya, umumnya itu berisi kesimpulan. Nah,
kembali kepada hasil audit BPKP tadi. Ada satu kesimpulan ya yang menerangkan bahwa uang sudah dikembalikan ke kas daerah. Tapi pada kesimpulan berikutnya dinyatakan ada kerugian keuangan negara. Bagaimana model audit yang seperti ini? Iya, makanya saya bilang tadi tidak layak diaudit, karena kalau kita lihat kan isinya di satu sisi menyatakan kerugian, di satu sisi sudah dikembalikan. Iya. Ada menyatakan dikembalikan, sebutnya jelas, kalau itu jelas dikembalikan. Ya, betul. Juli 2019, audit 19 audit September 2019. Ya. Kan jelas, harusnya tidak perlu diaudit ya. Ya. Ya itu aja Ali, kami mau memperjelas itu. Terima kasih. Saya kira cukup yang mulia. Terima kasih Pak Ali Sudirman. Ada yang mau ditanyakan?